wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, apa lebih baiknya membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas yang Doa selesai. siapa yang tidak hadir hari ini? Nando kenapa? Sakit. Siapa lagi? Ah. An kenapa? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Askolani. Askolani kenapa? Sakit. Apa? Apa? Ada lagi? Udah. Adik-adik, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang media sosial dalam Islam. Mulai dari dampak positif, dampak negatif, dan adab dalam menggunakan media sosial. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pernikahan dalam Islam. Oke, sebutkan dampak positif dari media sosial. Bagus. Kamu deh, sebutkan dampak negatif dari media sosial. Mengganggu kesehatan mental. Bagus. Kamu deh, apa yang kamu ketahui tentang pernikahan? Komitmen jangka panjang. Ya, bagus. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pernikahan dalam Islam. Silakan buka buku paket kalian, halaman 220. Tentang pernikahan dalam Islam. Oke, hari ini kita akan mempelajari 5 subbab dari pernikahan dalam Islam. Yang pertama ada pernikahan dalam Islam. Yang kedua ada ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga ada macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Yang keempat ada prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dan hikmah pernikahan dalam Islam. Kita mulai pertama pernikahan dalam Islam. Yang kedua tentang dalilnya. Jadi adik-adik, di Quran surat An-Nur ayat 32 ini disebutkan bahwa nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik perempuan maupun laki-laki. Maksudnya begini, kita sebagai muslim itu harus membantu muslim lainnya, apalagi ketika ada muslim lainnya yang ingin menikah. Namun di sini di Quran surat An-Nur ini dijelaskan, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Maksudnya, ketika seorang pemuda dan pemudi itu ingin menikah, namun dia terbatas oleh materi. Nah, kita sebagai muslim lainnya itu wajib membantu. Namun membantu di sini itu tidak hanya berupa materi, tapi bisa dilakukan dengan tenaga yang biasanya kita sebut apa? Rewang. Yang ketiga ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada mubah, yang kedua wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adik-adik, hukum pernikahan itu dikatakan mubah apabila seseorang laki-laki yang sudah mampu untuk menikah dan sudah cukup umur, namun dia bisa menjaga atau bisa mengontrol hawa nafsunya, itu dihukumi dengan mubah. Paham maksudnya? Paham? Ya, mubah itu boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan, seperti itu. Lalu yang kedua ada wajib. Pernikahan hukumnya wajib apabila seorang yang sudah mampu dan takut terjerumus dalam zina atau dosa, dia itu wajib untuk menikah. Paham? Yang ketiga ada sunnah. Hukum menikah bisa dikatakan sunnah apabila seorang laki-laki itu sudah cukup dan sudah bisa menafkahi atau mampu menafkahi seorang istri, namun dia tidak segera menikah karena tidak ada tuntutan untuk menikah. Nah, itu juga diperbolehkan untuk tidak menikah secara. Yang keempat itu ada makruh. Pernikahan bisa dikatakan makruh apabila
seseorang laki-laki yang sudah berumur atau sudah cukup umur lalu sudah memiliki penghasilan yang tetap, tetapi dia bisa mengontrol hawa nafsunya, itu bisa dikatakan sebagai makruh. Jadi laki-laki tersebut boleh menikah ketika itu juga karena dia sudah mampu. Tapi kalau misalnya tidak menikah dalam detik itu juga tidak apa-apa. Lalu yang terakhir itu haram. Hukum pernikahan dihukumi haram apabila seseorang yang menikah lalu dia sudah memiliki istri dengan tujuan misal dia menikah, terus tapi tujuan menikah itu bukan untuk mencari pahala atau untuk mencari ibadah, tapi dia berniat ingin menganiaya istrinya atau yang disebut dengan KDRT. Ya, bagus. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya ada proses pranikah dalam Islam. Adik-adik, proses pranikah dalam Islam itu ada 3. Yang pertama ada melakukan ta'aruf. Yang kedua itu ada meminang, dan yang ketiga ada mas kawin atau mahar. Ta'aruf itu adalah sebuah upaya untuk saling mengenal dan menjadi kemungkinan untuk menjalin pernikahan dalam momen khitbah atau melabat. Dan cara ta'aruf di sini itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dari pihak laki-laki itu mengirimkan satu perempuan yang adil untuk melihat sang calon istrinya itu. Lalu yang kedua, itu bisa dilakukan dengan cara laki-laki itu bisa datang langsung ke rumahnya, ke rumah perempuan, dengan tujuan untuk melihat dan mengenal langsung perempuan yang ingin dinikahinya. Tetapi di situ laki-laki itu harus sudah memiliki niat ingin menikahinya. Kalau tidak ingin menikahinya itu tidak boleh. Paham? Oke adik-adik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kamu deh, sebutkan salah satu tahapan pranikah dalam Islam. Ya bagus. Kamu deh, ada berapa hukum pernikahan dalam Islam? Bagus. Kamu deh, sebutkan salah satu macam-macam hukum terlarang. Bagus. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Adik-adik, pernikahan dalam Islam itu merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Islam juga menetapkan ketentuan-ketentuan dalam pernikahan seperti azan wali, mahar, ijab qabul, serta harus memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Ya. Adik-adik, jadikan pembelajaran kita pada hari ini sebagai bekal kehamilan untuk menjadi pasangan serta untuk mencari pasangan yang baik. Semangat, jaga kesehatan, jaga kuat. Silakan kalian buka buku paketnya halaman 258. Di situ ada latihan soal. Kalian ke belakang, minggu depan, ungkapan sembarangan. Berapa? 258. Soalnya terus Kak. Ya, tulis. Esainya juga ada. Esainya juga kita dulu pembelajaran kita. Dan berdoa alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita pulang, silakan kembali bikin doa. Kita semua doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.